Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mariani dengan NIM 211011222032 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk dapat memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Baiknya kita membahas apa itu sistem politik terlebih dahulu. Sistem politik terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Yang pertama yaitu ada sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu aturan atau mekanisme dari suatu negara. Yang kedua yaitu ada politik. Secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut tentang sebuah kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara. Jadi, sistem politik merupakan suatu tata cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalankan kegiatan atau proses politik yang ada. Selanjutnya kita akan memasuki kepada materi inti, yaitu struktur politik Indonesia. Struktur politik Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama yaitu ada suprastruktur politik, merupakan sebuah mesin politik resmi di suatu negara dan juga menjadi penggerak politik yang bersifat formal. Selain itu juga mempunyai gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Yang kedua yaitu ada infrastruktur politik, adalah suatu kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Selain itu juga, kelompok tersebut dapat berperan sebagai pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan suatu negara. Di Indonesia sendiri terdapat banyak kelompok yang termasuk ke dalam infrastruktur politik di Indonesia. Setelah diklasifikasi, kelompok tersebut kemudian dapat dibagi menjadi 4 kekuatan, yaitu pertama ada partai politik. Partai politik menjadi organisasi yang dibentuk sekelompok warga negara, dibentuk atas persamaan kehendak dan cita-cita bersama untuk dapat memperjuangkan kepentingannya melalui pemilihan umum. Yang kedua yaitu ada kelompok kepentingan. Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik suatu negara dan juga dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk dapat melaksanakan tindakan politik di suatu negara. Yang ketiga ada kelompok penekan. Kelompok yang memiliki tujuan untuk dapat mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik dan juga dapat berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan kelompok mereka masing-masing. Yang keempat yaitu ada media komunikasi politik. Media komunikasi politik sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi politik dalam menyampaikan informasi atau argumen politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah ataupun kepala masyarakat setempat. Mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.